Nah, sekarang kita kenalan dulu nih. Apa sih polinomial itu? Polinomial berasal dari dua kata guys, yaitu poli yang berarti banyak dan nomial yang berarti suku. Suku yang dimaksud di sini bukan seperti suku yang ada di Indonesia ya guys. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Dayak, suku apa lagi ya? Jadi suku yang dimaksud di sini nih guys adalah suku dalam bidang aljabar yang merupakan ungkapan matematika yang tersusun atas dua komponen, yaitu komponen bilangan dan komponen peubah. Kedua komponen ini saling terhubung oleh operasi perkalian. Namun tanda operasi kalinya tidak perlu ditulis ya guys. Komponen bilangan cukup sederhana guys. Isinya ya berupa bilangan. Misalnya 2, 5, 1/3, 3,7, atau bisa juga menggunakan bilangan yang lain guys. Oh iya, dan komponen bilangan ini mempunyai nama spesial guys, yaitu koefisien. Ya, jadi sekarang kalian sudah tahu kan guys, apa itu suku dalam bidang aljabar. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang polinomial. Polinomial itu kan artinya suku banyak ya guys. Jadi polinomial itu terdiri atas beberapa suku yang tersusun dan terangkai menjadi satu, layaknya sebuah rantai. Di dalam setiap suku terdapat operasi perkalian antara koefisien dan variabel yang kita tidak perlu tuliskan tanda perkaliannya. Di antara masing-masing suku dibatasi oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Lalu, ada berapa banyak suku kah dalam satu polinomial? Namanya juga suku banyak guys. Jadi ya banyak, berapapun boleh kok. Berdasarkan banyaknya suku yang dimilikinya, polinomial memiliki beberapa nama khusus nih guys. Yang pertama, ada polinomial yang hanya memiliki satu suku saja guys. Namanya adalah monomial, karena mono artinya satu. Untuk polinomial dengan dua suku, bisa kita sebut dengan nama binomial, karena bi artinya dua. Sedangkan untuk polinomial yang memiliki tiga suku, bisa disebut dengan trinomial. Sudah jelas bahwa tri artinya adalah 3. Lalu bagaimana jika suatu polinomial memiliki suku lebih dari 3? Ya cukup kita sebut dengan polinomial alias suku banyak. Karena poli artinya banyak. Walaupun pada kenyataannya istilah polinomial juga boleh digunakan untuk semua jenis polinomial. Meskipun suku yang dimiliki hanya 2 atau 3. Mari coba kita simpulkan bersama. Apa sih polinomial itu? Kalau dari pembahasan kita tadi, bisa diartikan bahwa polinomial itu adalah deretan suku-suku yang dihubungkan dengan tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Sebagai contoh, diketahui sebuah polinomial 5x kuadrat ditambah x dikurangi 4. Dengan mengamati tanda operasi penjumlahan dan pengurangan yang terdapat dalam polinomial itu, dapatkah kalian menebak ada berapa suku yang ada dalam polinomial tersebut? Ayo tebak, berapa ya kira-kira? Ingat kembali bahwa setiap suku dalam suatu polinomial dibatasi oleh tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita bisa melihat satu tanda operasi penjumlahan dan satu tanda operasi pengurangan. Jadi bila kita amati, dalam satu polinomial ini terdapat 3 suku ya guys. Eits, tunggu. Kok rasanya ada yang kurang ya? Coba kita amati lagi 2 suku yang terakhir. Kok sepertinya ada yang hilang ya guys? Ingatkah kalian bahwa suatu suku memiliki 2 komponen, yaitu komponen bilangan dan komponen variabel? Pada suku yang kedua ini, kita hanya melihat komponen variabelnya saja guys, sehingga kita masih kehilangan komponen bilangannya nih. Sedangkan pada suku yang ketiga, kita hanya melihat komponen bilangannya saja, tanpa ada komponen variabelnya.
Coba kita amati kembali pada suku yang kedua. Sebenarnya ia memiliki komponen koefisien loh, yaitu 1. Mengapa 1? Coba ingat lagi pelajaran waktu kita SD dulu, bahwa perkalian setiap bilangan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Karena koefisien 1 sama sekali tidak mengubah nilai suku tersebut, maka ia tidak perlu dituliskan, cukup variabelnya saja. Lalu bagaimana dengan suku yang ketiga? Apakah ia benar-benar tidak memiliki variabel seperti kelihatannya? Coba kalian ingat lagi pelajaran kita tentang sifat eksponen, bahwa setiap bilangan atau variabel yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi sebenarnya pada suku yang ketiga ini dia memiliki variabel guys, yaitu x pangkat 0. Hanya saja karena nilainya sama dengan 1 sehingga perkalian pada suku tersebut tidak mengubah nilai suku, sehingga ia tidak perlu dituliskan. Sekarang bagaimana dengan derajat suatu polinomial? Suatu polinomial memiliki derajat yang dapat ditentukan dengan melihat derajat tertinggi dari suku-suku yang dimilikinya. Sebagai contoh, di sini kita memiliki polinomial 7x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4. Dapat kita lihat bahwa suku yang memiliki derajat tertinggi adalah 7x pangkat 3, sehingga bisa kita simpulkan polinomial ini adalah polinomial berderajat 3. Contoh berikutnya adalah 3a kuadrat ditambah 8. Cukup jelas terlihat bukan? Bahwa suku dengan derajat tertinggi adalah 3a kuadrat, sehingga polinomial ini bisa kita sebut sebagai polinomial berderajat 2. Materi pengertian polinomial ini tergolong cukup mudah bukan guys?